tempe itu ternyata harganya 6.000. Nah, jadi ada 2.000 itu untuk yang menjadi surplus saya sebagai konsumen gitu. Nah, selanjutnya adalah surplus produsen. Nah, surplus produsen itu adalah jadi keuntungan dari produsen yang menawarkan, contoh nih, langsung ke contohnya saja. Contoh nih, saya mau menjual korek api. Saya menjual korek api itu dengan harga 4.000, tetapi ada konsumen yang kaya raya itu membeli korek api saya karena itu unik, itu dibayar dengan 8.000. Nah, jadi itu ada surplus 4.000 sebagai surplus produsen saya gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kesejahteraan. Nah, ukuran dari kesejahteraan yang umum itu dari suatu pasar adalah jumlah konsumen, surplus konsumen, dan juga surplus produsen gitu. Selanjutnya ada pembatasan masuk. Nah, jadi pembatasan masuk ini ada, contoh nih, di dalam satu pasar itu ada beberapa banyak sekali perusahaan. Nah, itu kemungkinan masuknya perusahaan lagi itu adanya sering susah karena adanya pembatasan masuk pasar. Nah, itu, dan efek dari pembatasan masuk ini ya menyebabkan harga berada di atas harga keseimbangan jangka panjang yang kompetitif gitu. Nah, terus apa alasan kurang efisiennya pembatasan masuk? Itu karena biaya produksi rata-rata lebih besar, terus merusak persaingan sempurna dalam pasar, terus tidak kepuasan konsumen karena harga di atas biaya marginal. Jadi ketika ada pembatasan masuk, yang ada di dalam pasar itu kan perusahaan itu aja kan, dan perusahaan itu bisa seenaknya mematok harga kepada konsumen karena ya mereka nggak ada saingan gitu. Yang mau bersaing mereka susah masuk, jadi konsumen itu sendiri itu merasa dirugikan karena tingginya harga dari produk itu gitu. Nah, ada lagi juga itu yang namanya hambatan keluar. Nah, contoh nih, apa itu hambatan keluar? Itu adalah alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan perusahaan yang sudah berada di dalam pasar itu untuk keluar dari pasar itu gitu. Nah, dalam materi yang berikutnya kita akan membahas tentang monopoli atau pasar monopoli, pasar monopsoni, dan juga kita membahas tentang perusahaan yang mendominasi pasar. Yang pertama kita akan membahas pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Nah, pasar monopoli itu pasar yang dimana itu cuma ada satu penjual atau satu produsen atau satu penjual ya, yang dan tetapi konsumennya itu banyak. Jadi konsumen itu mau tidak mau ya harus membeli barang dari satu penjual itu gitu. Nah, dan biasanya pasar monopoli, perusahaan dalam pasar monopoli itu sangat berkuasa untuk memainkan harga. Jadi ya mau gimana lagi, karena kan yang ada dalam pasar cuma satu perusahaan itu, jadi ya mereka bebas lah menentukan harga. Toh walaupun harga dinaikkan, konsumen juga akan tetap membeli karena tidak ada yang menjual lagi selain dia gitu. Nah, biasanya pasar monopoli ini memaksimalkan keuntungannya ketika pendapatan ekstra dari menjual satu unit itu sama dengan biaya tambahan untuk memproduksi unit atau output terakhir gitu. Dan ciri-ciri dari monopoli itu, ciri-ciri dari tindakan monopoli itu adalah pasarnya itu terdiri satu perusahaan tadi. Nah, terus tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Jadi contoh nih, dalam perusahaan itu yang memonopoli pasar itu, contoh nih, ada satu barang yang dijual itu kemungkinan besar itu tidak ada gantinya di tempat lain karena cuma dia saja yang menjual barang tersebut gitu. Selanjutnya adalah tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Jadi perusahaan-perusahaan yang lain itu tidak bisa masuk dalam industri tersebut karena industri tersebut sudah dimonopoli oleh satu perusahaan gitu. Nah, selanjutnya itu dapat juga mempengaruhi penentuan harga. Nah, ya yang kita bahas tadi, jadi mereka sangat
bukan sangat suka ya, sangat sangat berkuasa lah untuk menentukan harga gitu, karena ya penjualan cuma dari mereka sendiri gitu. Nah, yang kelima itu adalah promosi iklan kurang diperlukan. Ya memang sangat kurang diperlukan, karena tujuan dari iklan itu kan untuk menarik pembeli, untuk membeli barang dari perusahaan dia, bukan dari perusahaan lain. Tetapi ketika itu dalam industri tersebut cuma ada satu perusahaan, ya mau nggak mau ya tanpa adanya iklan pun konsumen juga akan tetap membeli di perusahaan itu gitu. Nah, perilaku monopoli itu biasanya tuh ada beberapa tujuan gitu, yaitu ya memaksimalkan harga itu. Dan untuk memaksimalkan keuntungan itu dia hanya dapat menetapkan harga atau hanya kuantitas atau tidak keduanya gitu. Jadi ketika dia mau memaksimalisasi keuntungan, ya mau nggak mau antara menetapkan harga yang lebih tinggi atau mengurangi atau menambah kuantitasnya gitu, dan tidak bisa dua-duanya gitu. Nah, kekuatan dari pasar monopoli itu dapat secara menguntungkan dan karena menetapkan harganya di atas biaya marginalnya ketika memiliki kekuatan monopoli di dalam pasar itu sendiri. Nah, perilaku ke monopoli dari waktu ke waktu itu bergeser dari waktu ke waktu, dikarenakan monopoli yang rasional itu mengubah harganya dari waktu ke waktu. Jadi kan monopoli itu lama kelamaan ya akan rasional dengan sendirinya gitu. Nah, bagaimana cara mempertahankan dan membuat pasar monopoli itu? Yang pertama adalah keuntungan dari pengetahuan. Jadi memiliki pengetahuan yang khusus dan tidak dimiliki oleh orang lain itu sangat membantu dalam kita membuat pasar monopoli gitu. Selanjutnya adalah monopoli yang diciptakan oleh pemerintah. Nah, ya ini ya walaupun ada perusahaan-perusahaan lain yang bisa memproduksi barang yang sama, tetapi ketika itu udah dari aturan pemerintah, ya mau nggak mau mereka tidak bisa memasuki industri tersebut gitu. Nah, ada lagi monopoli yang alami. Nah, monopoli yang alami itu ya cuma hanya satu perusahaan yang menghasilkan semua output gitu. Jadi monopoli alami itu ada satu perusahaan tapi outputnya itu banyak. Jadi konsumen itu walaupun ada di dalam satu perusahaan, tetapi mereka bisa memproduksi banyak jenis dari produk gitu. Terus keuntungan dari perusahaan monopoli itu ya hanya memiliki satu produsen gitu. Terus penjual juga bebas menentukan harga. Terus adanya kreativitas dan inovasi. Nah, ya itu, dan keuntungannya juga ada hak cipta di dalam perusahaan itu. Jadi perusahaan yang lain itu susah memasuki pasar monopoli itu gitu. Terus ya yang biaya yang dikeluarkan tidak banyak karena untuk iklan juga tidak ada gitu. Nah, contoh-contoh dari pasar monopoli itu ya ada contoh Pertamina, PLN. Jadi kan PLN itu kan ya satu-satunya pemasok listrik di negara ini kan. Jadi kita nggak bisa membeli listrik selain dari perusahaan PLN gitu. Jadi kita nggak bisa membeli listrik dari Telkomsel, kita nggak bisa membeli listrik dari Indosat, itu kita nggak bisa gitu. Jadi ya mau nggak mau dari PLN gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar monopsoni. Apa itu pasar monopsoni? Nah, pasar monopsoni itu pasar yang di dalamnya itu cuma ada satu penjual dan satu pembeli. Jadi mereka tuh kayak terikat gitu loh. Nah, dari ciri-ciri dari pasar monopsoni ini adalah hanya ada satu pembeli dan juga ada satu penjual. Nah, harga itu ditentukan oleh pembeli. Nah, terus biasanya produk yang diperjualbelikan itu bersifat barang mentah. Jadi kayak pemasok gitu loh. Intinya tuh gambaran besarnya tuh kayak pemasok gitu. Nah, selanjutnya pendapatan yang tidak merata, ya memang tidak merata karena biasanya pendapatan dari si pembeli untuk atas produksi barang mentah menjadi barang jadi itu lebih besar daripada si penjual yang menjual barang mentahnya tadi. Nah, dan yang terakhir itu biasanya itu sering terjadi perselisihan karena ya mereka cuma terikat antara dua perusahaan itu aja gitu. Nah, kekurangan dari dan kelebihan dari monopsoni itu, kelebihannya itu kualitas barang itu yang terjamin karena kan ya cuma barangnya cuma dari perusahaan itu aja gitu. Terus kemudahan untuk menentukan harga gitu.
juga jalur distribusi yang lebih lancar karena tidak memikirkan banyak-banyak perusahaan atau banyak konsumen, tetapi ya cuma satu ke A ke B aja, bukan A ke C, A ke D dan segala macam, tapi cuma A ke B aja. Nah, tetapi kekurangannya itu kadang ada pembeli yang tidak adil dan semena-mena dalam menentukan harga belinya gitu. Terus kadang pihak pembeli itu tidak memperdulikan penjual, entah itu penjual merugi atau penjual apa, itu kadang pihak pembelinya itu tidak peduli gitu. Dan masalah ekonomi hanya tanggungan penjual saja, jadi segala resiko itu kadang itu tanggungannya dari si penjual. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar dominan atau perusahaan yang dominan. Nah, apa itu perusahaan dominan? Perusahaan dominan itu adalah perusahaan besar yang menentukan harga, dan dia itu menghadapi perusahaan-perusahaan kecil yang menerima harga dari penentuan harga dari perusahaannya itu gitu. Dan ada juga yang namanya perusahaan pinggiran, yaitu perusahaan kecil-kecil yang menerima harga tadi gitu. Nah, mengapa itu ada beberapa perusahaan dominan itu? Ya karena perusahaan dominan itu mungkin memiliki biaya lebih rendah daripada perusahaan pinggiran untuk memproduksi outputnya, karena perusahaan yang gede itu semakin gede perusahaan maka biaya marginalnya akan semakin kecil gitu. Nah, terus memiliki produk unggulan di pasar, di mana setiap perusahaan yang menghasilkan produksi yang berbeda. Selanjutnya, kelompok perusahaan dapat secara kolektif bertindak sebagai perusahaan yang dominan gitu. Nah, contoh dari perusahaan-perusahaan dominan itu ada KFC dan Indofood. Jadi KFC itu kan udah besar kan skala penjualannya. Nah, jadi KFC itu biasanya menentukan harga-harga dari dari perusahaan-perusahaan ayam lainnya, contoh Rocket Chicken dan Olive dan segala macam. Itu kadang ya ya gimana ya, ya mau nggak mau harus ini bisa menghadapi dari perusahaan KFC yang semakin besar. Contoh lagi Indofood, itu karena produk Indofood itu sudah melegenda dan Indofood sangat merajai pasar mie instan di Indonesia, bahkan juga di luar negeri juga gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kartel dalam pasar. Nah, kartel dalam pasar itu adalah biasanya tuh didefinisikan sebagai suatu perjanjian dari beberapa perusahaan untuk mereka itu bekerja sama, dan itu untuk tujuan memaksimalkan keuntungan mereka gitu. Jadi mereka itu bekerja sama gitu, bekerja sama entah itu dengan kebijakan tentang trik marketing dan segala macamnya. Dan biasanya kartel ini terjadi di pasar oligopoli, yang dimana itu ada banyak perusahaan gitu. Nah, kartel ini ada beberapa orang yang menganggapnya tabu, buta, dan kriminal, tetapi ya ada beberapa orang yang juga menghalalkan kartel gitu. Nah, biasanya kartel ini akan berhasil ketika orang-orang yang bekerja, perusahaan-perusahaan yang bekerja sama itu saling menaati aturan dari kerjasama mereka gitu. Dan kartel yang tidak dapat berhasil itu biasanya mereka terdapat satu di antara perusahaan-perusahaan itu melanggar perjanjian dari kartel itu gitu. Contoh nih, di dalam satu perusahaan itu mereka melakukan kecurangan terhadap perusahaan lain gitu. Dan ada faktor-faktor juga yang yang bisa membantu untuk mendeteksi kecurangan. Yang pertama itu adalah hanya ada beberapa perusahaan di pasar, tidak ada harga itu tidak berfluktuasi karena secara independen. Juga harga sudah dikenal luas. Juga semua anggota kartel menjual produk yang identik pada titik yang sama dalam rantai distribusi gitu. Nah,